Halo, selamat sore semuanya. Saya Delvin, saya dari Universitas Internasional Batam, dari Fakultas Ilmu Hukum, kelas 4 IHMB, NPM 1851143. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tata cara permohonan pengajuan gugatan ataupun permohonan di pengadilan agama dan tata cara proses persidangan di pengadilan agama. Nah, sebelum kita mengajukan gugatan, pentingnya kita membuat dulu yang namanya surat gugatan. Surat gugatan dapat dibuat oleh penggugat sendiri ataupun oleh kuasa hukum, ataupun kalau yang memohon dapat membuat surat permohonan. Nah, untuk mengajukan permohonan atau gugatan, maka yang diperlukan apabila di dalam kasus perceraian dibutuhkan syaratnya seperti buku nikah asli ataupun yang duplikat yang asli, fotokopi buku nikah pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6.000, lalu dilegalisir di kantor pos, fotokopi KTP pada kertas ukuran HVS, kemudian diberi materai 6.000, lalu dilegalisir di kantor pos. Surat gugatan atau permohonan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, dan juga surat izin atasan. Ini hanya berlaku bagi PNS. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur berperkara di pengadilan agama. Prosedur yang pertama yang harus kita lalui adalah para pihak, penggugat ataupun pemohon ataupun para pihak semuanya datang ke petugas meja 1. Nah, di sana akan menaksirkan panjar biaya perkara, biaya yang diperlukan dalam perkara persidangan tersebut, kemudian menuangkannya dalam SKUM dan mengisi slip setoran bank setempat sesuai dengan SKUM dan menyerahkan slip setoran ke penggugat ataupun pemohon. Kemudian oleh penggugat atau pemohon mendatangi bank yang ditujukan, memvalidasi setoran sesuai dengan jumlah slip setoran dan menyerahkan kembali sebanyak 3 rangkap. Kemudian balik lagi ke pengadilan agama, diserahkan oleh petugas kasir, dan SKUM diberi nomor perkara, dibubuhi tanda tangan dan dicap lunas, dan juga surat gugatan diberi nomor perkara, tanggal persidangan, tanggal registrasi perkara. Kemudian lanjut lagi ke petugas meja 2. Nah, di dalam petugas meja 2 ini didaftarkan dalam buku register perkara. Kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan atau permohonan kepada para pihak. Setelah pendaftaran selesai, maka para pihak diperbolehkan untuk pulang. Pada waktu yang ditentukan, para pihak akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk bersidang. Nah, selanjutnya akan kepada proses tahapan persidangan. Pada tahapan persidangan yang pertama adalah upaya perdamaian. Sebelum mulainya persidangan, Pak Majelis Hakim akan mencoba memediasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka persidangan berlanjut, berawal dari pembacaan permohonan atau gugatan dan jawaban termohon atau tergugat, replik dari pemohon atau penggugat, dan juga duplik dari termohon atau tergugat. Kemudian lanjut lagi ke pembuktian. Pembuktian di sini dapat berupa 2, yaitu secara lisan ataupun tertulis. Secara lisan seperti saksi yang memberikan keterangan, dan yang tertulis dapat berupa data-data seperti buku, surat, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut lagi tahap berikutnya, yaitu kesimpulan dari pihak penggugat ataupun tergugat, dan lanjut lagi ke musyawarah majelis hakim. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan atau penetapan persidangan. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat berupa verset, banding, dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Untuk upaya hukum verset itu dapat dilakukan apabila putusannya first take, yang dimana tergugat tidak menghadiri persidangannya sehingga dapat jatuhi putusan first take. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
Untuk perkara permohonan talak, pengadilan agama menetapkan hari sidang ikrar talak, memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan ikrar talak, maka dapat dikeluarkan yang namanya akta cerai. Nah, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat dapat dikeluarkan akta cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan kepada pengadilan. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Dan inilah tata cara dan proses prosedur di pengadilan agama apabila ingin mengajukan permohonan ataupun gugatan. Itulah yang dapat saya memberikan. Sekian, terima kasih.